pemanfaatan sampah ini Sahabat Sonora masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan lagi. Jadi bukti menunjukkan masih banyak barang yang rusak, barang tidak terpakai, kemasan produk dan juga berbagai sisa makanan yang terbuang. Jadi sebagian besar sampah ini menumpuk di tempat sampah dan akhirnya mengapung di sungai atau juga di laut ya. Jadi untuk di akhir pekan kali ini Sahabat Sonora kita akan ngobrolin ini seputar ini ya, olah sampah yang baik seperti apa. Kita langsung bersama narasumber kita di pagi hari ini di akhir pekan 30 September 2023 bersama Sam Vidya. Biasa juga manggil saya Kanda, Abang, bisa Pak. Jadi kita panggilnya Abang aja ya untuk di pagi hari ini. Assalamualaikum Bang Sam Vidya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik. Oke ya. Jadi Sahabat Sonora, Bang Sam Vidya ini selaku pegiat Bang Sampah Maju Bahagia. Nah, kalau dengerin Bahagia ini, saya terlintas Kubur Raya tagline-nya bahagia ya, menanjak bahagia, kemudian juga Kubur Raya, pokoknya banyak deh ada bahagianya ini. Oke. Jadi temanya di pagi hari ini, yuk pilah olah sampah dari rumah. Wujud pilar 4 program sanitasi total berbasis masyarakat atau juga STBM. Nah, kita sedang live juga di akun YouTube kami Sobat Sonora di Sonora Pontianak atau juga di audio streaming kami di www.sonora.id. Dan tinggalkan Sahabat Sonora pagi hari ini ya, mungkin kita 40 menit ke depan silakan bertanya, nanti akan dijawab oleh Bang Sam selaku juga pegiat Bang Sampah Maju Bahagia di Kubur Raya. Nah, Bang Sam, ini awal mulanya gimana ini sehingga Bang Sam ini tergerak hatinya ya, apakah Bang Sam sendiri atau sama teman-teman ini selaku pegiat Bang Sampah? Dari tahun berapa kira-kira? Mungkin latar belakangnya dulu deh, silakan. Oke, jadi kita itu mulainya menjadi latar belakang pendirian Bang Sampah itu didasari oleh pertama kita pengen lihat sampah itu sebenarnya kalau diolah bisa jadi manfaat gitu ya. Kemudian masalah latar belakang, kemudian TPA kita sudah overload. Nah, kemudian juga dari situ kita juga lihat dari cari informasi di YouTube di mana ternyata sampah itu di luar sana itu dimanfaatkan, bahkan bisa jadi bisnis ya, bisnis yang menjanjikan. Nah, kemudian lingkungan menjadi bersih dan kemudian kesehatan juga pengaruh terhadap beberapa penyakit yang disebabkan faktor lingkungan. Nah, itu yang melatar belakangi, dan kita pengen di Kubur Raya pengen menjadi supaya semua masalah pengolahan sampah itu selesai gitu ya. Nah, kemudian dimulailah kami coba untuk melakukan inisiasi. Waktu itu kita coba bersama itu Bang Sam sendiri atau sama teman? Masih sendiri dan ya? kita saya berkomunikasi dengan kepala desa Parit Baru pada saat itu Pak Musa ya. Nah, ketika kita komunikasi, Bang Sam itu sekitar tahun berapa? 2019. Oh, 19. Okay. 19. Jadi kita sudah mulai, kemudian kita komunikasi, oke, coba kita buat gitu ya, cuman saya minta bantuan teman-teman yang ada di masyarakat desa Parit Baru dulu nih kemarin. Nah, ternyata koneksinya itu saya juga kebetulan waktu itu masih megang program promosi kesehatan, kita pegang kader-kader kolaborasi lah ya sama mereka. Kesehatan kita ketemu, kita diskusi sekitar 30-40 orang pada saat itu. Jadi kita coba membuat suatu sosialisasi, kemudian kita rapat, kemudian kita bentuk draft SK, kemudian di SK-kan oleh kepala desa. Nah, setelah itu jalanlah kita untuk menguji sistem yang direncanakan itu jalan atau tidak. Kita ambil pengurus-pengurus yang telah di SK-kan itu untuk dari mereka lah mulai mengumpulkan sampah yang terpilah gitu ya. Nah, kita berapa bulan, namun sempat agak terhenti waktu itu menghadapi Ramadan ya, Idul Fitri kan. Oke. Jadi untuk di siang hari ini di pagi hari ini Sobat Sonora di akhir pekan kita ngobrolin ini seputar sampah dari rumah wujudkan pilar 4 program. Nah, untuk ada istilah
4 program ini maksudnya gimana nih Bang Sam? Nanti sebelum saya tanya-tanya ada beberapa jenis sampah, silakan. Nah, karena saya backgroundnya di dinas kesehatan dan kebetulan itu connectingnya ke salah satu program sanitasi, yaitu sanitasi total berbasis masyarakat. Di situ ada 4 pilar. Pilar pertama adalah bebas buang air besar sembarangan, itu ODF, dan alhamdulillah desa-desa kita di Kuburaya sudah lumayan banyak yang udah ODF. Kemudian air minum ya, pengamanan air minum dan air bersih, kemudian cuci tangan pakai sabun. Yang pilar 4 ini pengolahan sampah rumah tangga yang aman. Yang kelima adalah pengolahan limbah cair di rumah tangga yang aman. Jadi kaitan dengan di sini kita ngomongin masalah yang pilar 4, yaitu pengolahan sampah yang aman di rumah tangga. Nah, kenapa pilar ini menjadi penting? Karena kaitan dengan bagaimana di rumah tangga itu bisa menerapkan pola perilaku yang higienis dan saniter ya. Nah, sampah ini juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan, yang salah satu beberapa penyakitnya contohnya adalah diare, kolera, kemudian ada tipes, kemudian DBD kan, malaria, faktor-faktor yang disebabkan oleh nyamuk dan lalat ya. Jadi itu yang dominan, dan secara tidak langsung juga ini salah satu, kalau sampah dikelola dengan baik ya salah satu cara untuk menurunkan angka stunting juga. Karena stunting itu kan dipengaruhi oleh 2 intervensi, yaitu intervensi spesifik dan sensitif. Jadi masalah sanitasi juga termasuk di intervensi sensitif di penanganan stunting itu. Oke. Kemudian Bang Sam selama ini tentunya kan tidak sendirian nih Bang Sam. Di belakang ada orang-orang yang selalu mendukung selain mungkin sahabat, keluarga. Nah, boleh tahu ada berapa tim di pegiat Bank Sampah Maju Bahagia di Kuburaya ini? Nah, alhamdulillah teman-teman itu mayoritas itu para emak-emak yang luar biasa lah ya. Karena di situ ada sekitar, kita bina itu ada sekitar 20 desa. 20 desa. 20 desa di Kuburaya. 20 desa di Kuburaya. Wow. Dan itu relatif ya, maksudnya itu cikal bakal yang kami bina, dan simpul-simpulnya sudah ada nampak gitu ya. Dan dari 20 desa itu yang aktif sampai sekarang berkembang gitu ya dengan baik, itu ada sekitar 6 bank sampah. Wow. Bank sampah di desa itu ya. Nah, tinggal nanti kita mengevaluasi, dan cikal bakal ini kan ya maklum, mulai emak-emak itu kan bertanya mulainya gimana caranya, terus mulainya seperti apa. Jadi yang kita fokuskan sebenarnya adalah edukasi di masyarakat. Kita ajak masyarakat untuk, tadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah bagaimana kita mengajarkan keluarga itu untuk memilah sampah. Intinya kan pemilihan sampah dan pengolahan sampah di rumah tangga, karena sumber sampah itu yang berdasarkan sistem sampah nasional itu yang terbesar adalah di rumah tangga. Nah, dan kemudian juga pemerintah juga menggalakkan ya, setiap kalau kita belanja usahakan bawa tempat dari rumah ya kan, terutama kalau sekarang kan kantong kresek atau plastik kita sebutnya. Nah, yang paling banyak nih Bang Sam di rumah tangga yang Bang Sam selama ini temukan, sampah-sampah apa, jenis apa nih? Yang paling banyak ditemukan adalah sisa makanan. Sisa makanan. Sisa makanan. Nah, sisa makanan itu sekitar 60-an%. Kemudian selanjutnya adalah sampah plastik, itu sekitar 28%. Kemudian kertas tadi yang disampaikan tadi, kertas apa semacam itu sekitar 15%. Sisanya tekstil, kemudian karet semacam kayu, itu sisanya lah. Tapi yang 3 besar itu adalah sisa makanan, plastik, dan kertas. Tentunya sisa makanan ini kan biasanya bisa dibikin pupuk dan sebagainya. Nah, kita mungkin break dulu sejenak nih Bang Sam. Jadi silakan sahabat Sonora yang ingin bertanya langsung aja ke WA kami di 0812 5635661 atau juga langsung ke YouTube kami di Sonora Potirik. Nah, nanti juga saya akan tanya nih
masih berlanjut nih Bang Sam ya, jenis sampah apa yang saja yang diterima di bank sampahnya, apakah ada karakteristik khusus sampah yang dapat diterima di bank sampah juga. Tetap bersama kami Sobat Sonora hanya di Sonora Pontianak News Traffic and Music. 96.7 FM Sonora Pontianak. Balik lagi sahabat Sonora, kita masih ngobrol ini seputar olah sampah dari rumah, wujudkan pilar 4 program sanitasi total berbasis masyarakat atau juga STBM ya. Silakan yang ingin bertanya untuk tema akhir pekan ini bersama Bang Sam, silakan juga kunjungi ke YouTube kami di Sonora Pontianak atau juga tinggalkan juga boleh ke WA 0812 5635 661 0812 5635 661. Baik. Masih semangat nih Bang Sam sambil juga menikmatin airnya pagi hari ini ya. Oke. Sahabat Sonora. Nah, kemudian nih Bang Sam saya pengen tahu juga untuk alur bank sampah mungkin yang baru mendengar atau juga pemula nih. Kan kalau dari rumah apakah ini harus dipilah dulu ya? Atau juga kan supaya nanti sampai ke bank sampahnya biar tidak dipilah lagi. Seperti apa nih? Ya, jadi betul tadi ya. Sebenarnya pengelolaan sampah ini kan kalau kita coba ya, kalau di rumah kan biasanya kita sampah ada tong sampah nih. Tong sampahnya tuh ternyata isinya sampah kering dan sampah basah dicampur. Betul. Nah setelah itu diangkut, kemudian kita pasti dicari TPS untuk dibuang kan, dibuang ke TPS atau ditimbun atau dibakar kan. Nah sayang kan sebenarnya sampah ternyata punya nilai. Nah jadi cara untuk itu ya pertama langkah yang harus dilakukan adalah berupaya untuk mengenali jenis sampahnya dulu. Nah setelah kenal maka lakukan proses pemilahan sampahnya. Jadi pemilihan sampahnya kalau di kami ada 5 jenis kelompok ada 5 kelompok, yaitu kelompok sampah anorganik, kan, sampah B3, sampah organik. Anorganik kita pecah lagi menjadi sampah kertas, logam, kan, logam, plastik. Jadi seperti itu. Jadi kalau di rumah sudah melakukan proses pemilihan, sebenarnya tipsnya mudah. Jadi sediakan saja dulu tiga tempat atau 3 wadah yang difungsikan sebagai penampungan sampah, sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Jadi ketiga itu dulu gitu ya. Untuk ini membiasakan dulu gitu kan. Nah setelah itu nanti sampah keringnya silakan bawa ke bank sampah gitu ya. Sampah organiknya kalau memang bisa diupayakan ada proses pengolahan, bisa gunakan jadikan kompos gitu ya dengan cara fermentasi. Sebenarnya pakai komposter sederhana, pakai biopori, pakai kompos, mengompos sendiri gitu, kemudian dibuat semacam POC, pupuk organik cair. Nah setelah itu berarti mengurangi masalah sampah organiknya kan. Anorganiknya, plastiknya juga ternyata banyak beda-beda tuh jenisnya. Oh gitu. Berarti kalau plastik juga beda-beda. Beda-beda. Kalau lebih dalam ya, lebih dalam. Tadi kan kita coba untuk membiasakan saja dulu kan. Nah plastiknya ada plastik yang PIT, kan, ada PPC, macam-macam jenis plastiknya. Jadi kenapa harus dipilah untuk bank sampah? Tujuan pemilahan itu adalah mempermudah proses penimbangan, kan, karena sudah dipilah sesuai dengan jenisnya kan. Jadi penimbangannya lebih cepat gitu ya. Kemudian setelah itu tujuan untuk melakukan pemilihan sampah itu adalah supaya harganya lebih punya nilai bagus gitu ya. Karena jadi, tidak bercampur dengan yang lain gitu ya. Sudah terpilah dengan baik gitu kan. Jadi harganya lebih maksimal lah untuk diambil. Jadi seperti itu. Dan mekanisme bank sampahnya ya setelah terkumpul sesuai dengan hasil pemilahan, mereka kemas kemudian bawa ke bank sampah yang telah disepakati gitu ya, bukanya jam berapa. Setelah di bank sampah sampai, maka hasil pemilihan sampah itu ditimbang ulang di bank sampah, kemudian dicatat. Oke, berarti Bang Sam sebelum sampai ke lokasi, kalau misalnya kita udah ditimbang di rumah, ditimbang lagi gitu. Ditimbang lagi untuk melakukan verifikasi, apalagi kalau masyarakat itu baru 1-2 kali ke bank sampah. Berarti kan proses pemilihan juga
perlu kita verifikasi gitu kan. Jadi di bank sampah sendiri juga melakukan edukasi bagaimana cara memilah sampah ini. Oh, sampah jenis plastik ini harusnya dimasukkan di jenis ini gitu. Kan masih ketika 1-2 kali masih banyak lah kesalahan-kesalahan untuk melakukan pemilihan sampahnya. Di itu. Oke. Nah, nanti hasil catatan itu kan nanti dicatat di buku tabungan tuh, tabungan bank sampahnya. Nah, kayak gitu. Jadi nanti buku tabungannya itu dikasihkan ke nasabahnya. Kemudian hasil catatan buku di tabungan itu ada buku induk di bank sampah, jadi terdata. Oke, Bang Sam, soal ini lagi untuk pembuangannya kan ada jam-jam tertentu. Nah, ini dimulai dari jam berapa kira-kira? Pembuangan maksudnya pembuangan apa namanya, ada jedanya nggak waktu misalnya bank sampahnya, misalnya saya gitu untuk menyimpan ke bank sampah tadi, jam-jamnya gitu, jam-jam berapa? Oh, itu sesuai dengan kesepakatan di Jam berapa? komunitas itu. Biasanya sih dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Nah, setelah itu melakukan, jadi tim yang di lapangan di unit itu setelah selesai itu semua dilakukan pengepakan. Pengepakan udah selesai, mereka tinggal nunggu pengepul yang datang, baru diantar ke pengepul. Jadi lokasi itu bersih lagi. Oke, berarti biasanya ada pengepul yang datang, yang lebih banyak apa atau kita yang datang ke lokasi? Kita sebenarnya pengennya pengepul yang datang, karena untuk kenapa pilih pengepul yang datang, karena lebih hemat di operasional. Oh iya betul. Benar kan? Lebih hemat di operasional. Jadi seperti itu. Jadi termasuklah teman-teman yang keliling-keliling itu ya. Nah, keliling-keliling itu kita komunikasikan, mudah-mudahan mereka bisa support juga, bantu di situ. Artinya mereka juga enggak susah lagi cari-cari lagi kan, mereka sudah tahu titiknya di situ. Oke, Bang Sam, kan soal lagi ini, untuk paling banyak kan biasanya kalau sampah rumah tangga kan, kalau hari ini udah dibuang ya, mungkin besok atau 2 hari baru. Nah, biasanya paling mentoknya orang-orang untuk mengumpulkan itu berapa hari biasanya paling lama, atau kok nggak dibuang nih kira-kira, atau kalau nggak dikumpulkan kan waktunya udah tiba gitu. Apakah dari teman-teman bank sampah ini perlu mengingatkan di grup WA? Ya. Nah itu gimana itu? Jadi kalau itu tergantung si nasabah gitu kan. Okay. Tergantung nasabah. Jika nasabah itu sudah merasa perlu untuk distorkan, maka silakan gitu kan. Dan kita juga selalu mengingatkan di grup-grup WA gitu ya, jadwal-jadwal buka bank sampah di mana-mana. Kemudian kita himbau di grup itu, kita himbau bagaimana cara memilah sampah yang benar, juga kita edukasi di situ. Karena banyak yang masuk gitu ya, menanyakan, "Bang, ini sampah ini berapa ya nilainya?" gitu kan. Dipoto tuh, dipoto. "Oh, botol ini berapa nilainya, Bang?" Iya, Kemudian betul. kaleng ini gitu ya. Jadi kita, "Oh ya, tunggu dulu Bu ya, saya lihat dulu harganya berapa." Nah, seperti itu. Jadi ada kepuasan sih sebenarnya. Tapi kalau saya lihat ini menjanjikan juga Bang Sam ya. Tapi mungkin anak-anak muda ini belum tergerak, ada yang belum bergerak. Nah, rata-rata nih Bang Sam, kalau tadi kan ada ibu-ibu nih. Apakah ada anak-anak muda? Ada. Mulai ada pengurus-pengurus Karang Taruna, pengurus-pengurus masjid, remaja masjid itu juga sudah mulai membantu untuk menggerakkan itu semua. Jadi kayak di Punggur tuh udah mulai Karang Taruna udah mulai bergerak gitu ya. Mulai bergerak. Tinggal bagaimana kita melakukan motivasi dan bimbingan lah. Jadi ya, supaya mereka tetap bisa eksis lah ya. Seperti itu. Oke. Kemudian Bang Sam kan jenis sampah yang biasanya paling banyak ditemukan tadi apa? Nasi ya. Sisa makanan. Kemudian plastik ya. Kan itu dia infonya tidak bisa didaur ulang. Oke. Kalau seperti itu berarti dari teman-teman bank sampah sendiri itu untuk berjibakunya berarti ini tiap waktu atau seperti apa? Atau juga sekarang ini udah orang-orang
lebih menurun ya, karena juga pemerintah kan udah menurunkan, jangan kalau belanja nggak usah pakai plastik deh. Nah, apakah selama ini Bang Sam, Oh tidak, jadi apakah semakin bertambah atau berkurang? semakin bertambah seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, kemudian peningkatan jumlah perumahan gitu ya. Lingkungan kan bertambah terus. Jadi edukasi tentang penggunaan belanja ya, prinsip 4R itu ya. Reuse, reduce, recycle sama replace itu kan itu yang harus kita budayakan terus gitu kan. Kalau belanja pakai bawa tempat sendiri gitu kan, mau minum bawa tumbler ya kan. Kemudian kayak plastik yang lain misalkan itu bisa diolah di botol plastik itu dibuatkan eco brick gitu ya. Nah itu terus diedukasi, dan kita juga selain di kelompok masyarakat, kita juga membina di beberapa sekolah. Oke. Berarti udah turun ke sekolah di nih. sekolah juga kita sudah ada 2 atau 3 sekolah lah gitu ya. Untuk mensupport sekolah itu dalam rangka menjalankan program adiwiyata juga di sekolah. Jadi kita coba mendidik ya, minimal tadi yang saya bilang bahwa prinsipnya kita mengedukasinya. Oke, prinsipnya adalah mengedukasi gitu ya. Oke. Nah, karena bantuan-bantuan pemerintah misalkan sifatnya kayak ada bank sampah, yang bangunan bank sampah yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup gitu misalkan, kemudian dengan peralatannya gitu ya, ada bangunan, ada alat gitu ya. Tapi kalau sampahnya itu tidak masuk, kan tidak ada yang diolah. Betul. Kita break dulu sih ya, Bang Sam. Nanti saya akan tanya kolaborasi selama ini bersama pemerintah seperti apa, tanggapannya juga bersama Dinas Lingkungan Hidup tentunya ya. Nanti kan lanjut, kita akan bahas. Sahabat Sonora tetap bersama kami. Mungkin kita setelah ini kan tanya-tanya udah di segmen terakhir. Sahabat Sonora silakan, sahabat Sonora langsung aja ke WA atau juga ke YouTube kami. Oke, kita udah masuk di segmen terakhir sahabat Sonora. Nah, langsung saja mungkin sebelum nanti Bang Sam juga anak zaman sekarang spill ya, untuk YouTube-nya boleh nih Bang Sam, atau juga Instagram juga boleh. Nah, untuk selama ini tanggapan dari pemerintah sendiri nih Bang Sam seperti apa melihat semangat dari teman-teman Bank Sampah ini? Apakah udah ada kerjasama atau gimana nih? Nah, kalau support dari pemerintah daerah sebenarnya sudah cukup memadai, cukup banyak lah ya. Nah, pemerintah daerah dalam hal ini juga mereka kalau ada kegiatan-kegiatan kayak pelatihan daur ulang gitu ya, kemudian ada bimbingan teknis, kemudian sering mereka melibatkan kita. Jadi kemudian kayak Bapeda juga semacam inkubator dia ya. Jadi kayak kemarin Pemda melewati Bapeda juga melakukan inkubasi program bank sampah ini di pondok pesantren. Jadi dia coba untuk melakukan pembinaan, kemudian mempraktekkan bagaimana melakukan produk daur ulang gitu ya. Kemudian di Kuala 2 juga bagaimana teman-teman pemerintah daerah melakukan intervensi terhadap bank sampah di Kuala 2 yang namanya Bank Sampah Kuala Kencana gitu ya, Kuala Kencana. Mereka buat semacam koperasi, jadi banyak sektor efek yang mereka lakukan dari bank sampah ini, banyak instansi yang ikut membina. Nah, kemudian mereka di sana kan punya kerajinan daur ulang, jadi kerajinan mereka itu ya dipantau supaya dibina supaya kerajinan itu layak jual. Jadi kerapian, keindahan, kemudian pengerjaannya harus rapi semacam sehingga layak jual. Jadi mereka dibina oleh pemerintah daerah. Juga kita juga sering dibantu oleh teman-teman perguruan tinggi. Nah, kayak Politeknik Kesehatan, jurusan Kesehatan Lingkungan juga sering melakukan kerjasama dengan kita gitu kan. Kemudian data-data kita juga, bank sampah kita juga sering didatangi teman-teman mahasiswa untuk membuat skripsi dan tesis. Jadi jadi keren banget nih berarti udah. Jadi sudah mulai ini, artinya kita membuka welcome terhadap siapapun. Jadi dengan harapan ya semakin banyak orang yang tahu kan semakin lebih baik. Nah, kemudian dari itu semua
silakan nanti kalaupun teman-teman pengen belajar atau seperti apa, silakan hubungi Bank Sampah Maju Bahagia. Silakan gitu datang. Oke, baik. Oke, Bang Sam. Untuk selama ini apakah yang ada yang dihasilkan enggak? Misalnya ada yang didaur ulang, kemudian seperti mungkin pernak-pernik, ada tas, ada nggak yang udah dihasilkan oleh dari teman-teman dari bank sampah ini? Banyak ya. Banyak. Jadi kertas, kerajinan plastik itu jadi pas bunga, koran ya, dari koran diubah jadi pot bunga, kemudian tempat tisu segala macam. Kerajinan bunga-bunga juga banyak, tas gitu ya, tempat sepatu. Nah, tempat sepatu yang biasa kita untuk yang digantung gitu ya. Nah, itu juga banyak. Kemudian tas yang untuk belanja gitu ya, banyak. Jadi udah sangat luar biasa di teman-teman itu. Bahkan kita juga ada produksi pupuk organik cair. Jadi udah kita kemas gitu ya. Kemudian kita juga udah produksi alat komposter skala rumah tangga ya, sehingga biar bisa terjangkau ya harganya, sehingga lebih banyak orang yang punya komposter. Nah, kemudian apa lagi ya? Kalau sistem tadi kerjasama dengan pemerintah daerah, mereka support sebenarnya. Support ya berarti ya. Support. Oke, tadi udah pemerintah daerah udah support, kemudian juga perguruan tinggi dijadikan penelitian lah istilahnya begitu ya. Oke, Bang Sam, sebelum mungkin kita masuk di segmen terakhir ini, nah kita mungkin akan jawab dulu nih. Di YouTube nih udah ada beberapa sahabat semua yang lagi dengerin, nonton juga di YouTube nih. Ada Siti Nurbaya Ketapang. Pagi Bang Sam, jenis sampah apa yang paling banyak ditemukan? Silakan. Nah, terima kasih pertanyaan dari Mbak Siti dari Ketapang. Seperti yang disampaikan tadi, bahwa jenis sampah yang sering ditemukan itu sebenarnya adalah sisa makanan. Kalau berdasarkan sumbernya kan yang terbanyak dari rumah tangga ya. Kalau di tempat pengolahan sampah akhir TPA itu sama sih, sisa makanan juga banyak di situ. Kemudian plastik ya, plastik, kertas tadi yang sudah kita omongkan. Kalau tekstil juga jadi masalah juga, belum karet gitu, kayu. Okay. Berarti sisa makanan, plastik dan juga kertas gitu ya. Nah, baik. Selanjutnya ada Apriani. Pagi, Bank sampah ada di mana saja? Apa hanya ada di Kuburaya? Kalau daerah Kota Pontianak ada nggak nih? Kalau daerah Kalimantan Barat itu hampir seluruh kabupaten kota sudah mulai melakukan inisiasi. Nah, kalau di Kuburaya juga sebenarnya sudah banyak sebenarnya kalau kami kan Bank Sampah Maju Bahagia juga telah melakukan inisiasi atau melakukan inkubasi terhadap di 20 desa. Dari 20 desa itu artinya kemungkinan ada 20 unit bank sampah ditambah dengan unit-unit yang ada di Kuburaya lainnya. Ada sekitar di Limbung juga ada, di Kuala Dua, di Punggur, di Sungai Dalam itu sudah ada. Kalau di Kota Pontianak itu jumlahnya sekitar 26 bank sampah tersebar di 6 kecamatan ya di Kota Pontianak. Jadi silakan akses, tapi saran saya sih kalau memang sulit untuk mengakses terlalu jauh semacam, ya coba aja Ibu buat kelompok bank sampah sendiri gitu ya. Cara membuatnya sebenarnya tidak susah sih. Gampang-gampang susah sih sebenarnya ya. Gampang-gampang susah, betul. Tapi pada prinsipnya komitmen. Karena sampah ini tetap setiap hari ada, tidak akan habis. Tidak akan habis. Selama manusia masih ada. Yeah. Oke. Ada Abdullah Maman, biasanya berapa ton sampah yang pernah ditemukan? Mungkin ini ditimbang atau gimana ya Bang? Ya, hasil penimbangan kita biasanya paling banyak berapa? Paling banyak itu kalau di unit-unit kita punya target sebenarnya. Berapa target biasanya? Targetnya 500 kilo. Oh, oke. 500 kilo, jadi pengennya kalau itu stabil kan sekitar kalau 20 desa tadi itu sekitar 2 ton lah ya, 2 ton itu target. Dan kalau sekitar 2 ton itu kan masih campur tuh sampahnya, nah kan belum terpilah. Jadi masing-masing jenisnya, sehingga kalaupun ada usaha untuk melakukan proses daur ulang dengan melakukan pencacahan semacam itu kita terukur. Jadi ternyata untuk melakukan operasional alat untuk mencacah itu kan perlu bahan baku. Jadi sampah itu menjadi bahan baku kan. Kalau bahan bakunya sedikit, operasional
jadi besar gitu ya, cost operasional lebih besar, jadi tidak menutupi. Baik. Oke. Ada Halo C 4 program STBM apa aja? Mungkin baru dengerin nih Bang Sam. Tadi udah dibahas banyak. Boleh mungkin diulang lagi. Oke, baik. Jadi sanitasi total berbasis masyarakat itu bukan 4 program, tapi sebutannya adalah pilar. Jadi ya? ada 5 pilar tadi ya. Oke, saya sebutkan lagi. Pilar pertama adalah bebas buang air besar sembarangan, karena kemudian kedua adalah air minum dan air bersih gitu ya, pengaman yang aman, kemudian cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Keempat adalah pengolahan sampah rumah tangga yang aman gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengolahan limbah rumah tangga yang aman. Jadi 5 pilar itu. Nah, hari ini kita bahas tentang pilar keempat itu, pengolahan sampah yang aman di rumah tangga. Oke, pengolahan sampah yang aman, buang ya dari rumah. Oke. Ada Suryana. Ini juga sering dengerin nih Bang Sam. Halo, selamat pagi. Apa saja hambatan dalam kegiatan seperti ini? Pengen tahu cerita suka dukanya seperti gimana aja. Oke, mungkin singkat aja nih Bang Sam. Nah, oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Suryana. Jadi hambatannya itu sebenarnya tadi rasa gengsi biasanya. Mental kita ya, betul. Mental kita karena kita ngumpulin ngurusin sampah ngurusin gitu ya. Jadi kan apa sih diurusin sampah gitu kan. Jadi mental kita harus kuat dulu. Harus kuat, betul. Kedua adalah tadi tantangannya edukasi tadi. Edukasi, kemudian motivasi, komitmen itu yang berat untuk jadi hambatan lah ya. Kalau modal itu kan bisa kita cari, kan. Kalau tempat masih kita bisa cari. Kalau SDM bisa cari juga sama teman-teman gitu kan, bisa gampang. Cuman itu aja hambatannya yang paling ini ya itu tadi, tebal mukanya itu. Iya, tebal muka. Yang terpenting ya istiqomah aja lah kalau bahasa konsisten ya. Konsisten, istiqomah. Oh, baik. Oke. Yang terpenting percaya diri aja dulu. Nah, kemudian kolaborasi selama ini dari Bank Sampah bersama siapa Bang Sam katanya? Mungkin kolaborasi sama dalam hal apa ya? Mungkin yang tadi mungkin kita udah bahas sama pemerintah atau kolaborasi sama desa gitu. Mungkin ini yang dimaksud. Oh ya, tadi sebenarnya kita sudah kolaborasi dengan pemerintah daerah, udah jelas. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan Posyandu. Kemudian kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi. Kemudian kita kemarin juga sempat bantuan dari CSR, Mas Arif, Mas Usnul kan. Jadi kita dapat bantuan kegiatan lewat PT Antam, lumayan sih, besar nilainya, lumayan. Jadi kita alhamdulillah dapat support seperti itu. Kemudian kolaborasi dengan tadi pemulung juga kita dekati untuk diajak kerjasama, jadi cari win-win solution seperti apa. Yang jelas ini adalah bank sampah itu sebenarnya adalah wujud dari pemberdayaan masyarakat gitu ya, pemberdayaan masyarakat yang punya nilai sosial, ekonomi dan edukasi. Nah kayak gitu Mbak. Oke. Sudah terjawab ya, dan juga untuk semua sahabat Sonora. Artinya selama ini teman-teman udah berkolaborasi ya sama baik dari pemerintah daerah setempat dan juga sebagainya. Baik, Bang Sam, mungkin sebelum memberikan closing statement, Bang Sam, nah bagaimana cara membuang sampah yang baik nih Bang Sam? Cara membuang sampah yang baik ya sesuai dengan tiap daerah tuh ada perda biasanya. Ada perda, ada peraturan lah ya, peraturan daerah. Itu kan paling tidak sudah diatur jam buang sampahnya. Jam ya. Nih, biasanya kan jam 6 pagi sampai jam 6 sore buang sampahnya. Nah, cara yang baik membuang sampahnya ya lakukan pemilahan di rumah kan. Di rumah. Nah, kalau mau disatukan juga gitu kan, kalau disatukan bisa sih, cuman kan kita mengurangi tumpukan sampah di TPA sebenarnya tujuannya. Jadi setidak-tidaknya di rumah itu sudah ya minimal patuh dengan jam buang sampah jam itu. Buang sampah ya. Iya. Patuh dengan itu. Oke, Bang Sam. Udah masuk di segmen terakhir nih, kita udah hampir 1 jam gini kita ngobrol ya. Nggak terasa ya. Apa Bang Sam yang ingin disampaikan kepada sahabat Sonora? Semoga ini artinya sampah ini kan
terus ya selama manusia masih ada ya sampah masih ada tentunya. Apa yang ingin disampaikan supaya buang sampahnya dengan tidak buang ke parit, ke sungai, dan juga dijadikan sampah ini kalau bisa jadikan sahabat yang baik gitu supaya tidak dibuang kemana-mana. Silakan Bang Sam. Ya, jadi tipsnya pertama hendaknya kita di rumah-rumah kita ya, rumah-rumah kita, di keluarga kita minimal lakukanlah pemilihan sampah. Jadi siapkan 3 tong sampah minimal tadi, sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Kemudian setelah dipilah seperti itu bisa disedekahkan dengan pemulung misalkan, atau dibawa ke bank sampah, atau dijual langsung juga silakan. Kemudian bisa juga nanti setelah itu dibawa dibuang tadi ya ke TPS sesuai dengan jam buang sampahnya Jam buang tadi. sampah ya. Biar tidak ikut aturan lah ya, ikut aturan. Kemudian budayakanlah kita tetap dengan salam 4R tadi, lakukan reuse, recycle, reduce, sama replace. Jadi prinsip-prinsip 4R itu tetap kita upayakan. Dan yang terakhir mungkin kalau para teman-teman mulailah untuk mengenali jenis sampah. Nah setelah kenal mungkin nanti terpikir ini punya potensi jadi usaha misalkan. Nah mungkin ada teman-teman yang memang pengen seperti itu, ya lebih baik kan. Jadi bantu juga untuk mensosialisasikan tadi ke masyarakat tentang cara pengolahan sampah itu sendiri. Jadi semakin banyak tersosialisasi, semakin banyak yang peduli akan penanganan sampah ini. Oke. Artinya harus sadar diri sejak dini mungkin ya untuk membuang sampah pada tempatnya. Oke. Terakhir Bang Sam, untuk sosial media Bang Sampah apa? Kalau Instagram apa? Sama. Jadi Instagram, Facebook, YouTube namanya Bang Sampah Maju Bahagia. Silakan klik saja di situ. Bank Sampah Maju Bahagia. Karena di situ juga YouTube itu sebagai media edukasi juga. Jadi semakin banyak yang tahu, insya Allah ya ada manfaatnya lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi banyak orang lah. Oke. Terima kasih Bang Sam. Semoga perbincangan ini membawakan hasil ya. Semoga juga kita selalu sadarkan diri ya, tetap mencintai lingkungan, karena juga lingkungan kalau bersih kita juga sehat, begitu kira-kira. Oke. Terima kasih Bang Sam, sekali lagi salam sama teman-teman tim tentunya. Semoga kita kembali di program dengan pembahasan yang berbeda, dan juga mungkin nanti kita akan temanya beda juga. Semoga kita kembali di acara yang sama tentunya. Terima kasih Bang Sam. Sehat-sehat ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa. Bila taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Sonora Pontianak, News, Traffic and Music.